Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita baca surat Al-Imran ayat 176. Surat Al-Imran 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن
kepada Allah minasyaitonir, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Wala, dan janganlah yahzunka, menjadikan sedih kepadamu alladzina, orang-orang yang yusari'una, mereka bersegera fil kufri, dalam kekafiran. Innahum, sesungguhnya mereka layyadurrullaha, tidak akan memudaratkan kepada Allah syai'an, sedikit pun. Yuridullahu, Allah menghendaki alla yaj'ala, agar dia tidak menjadikan lahum, bagi mereka hadzan, bagian fil akhirati, di hari akhir. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksaan azimun, yang besar. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ishtarau, mereka menukar al-kufra, kekafiran, bil imani, dengan keimanan. Layyadurru, mereka tidak dapat memudaratkan Allah, syai'an, sedikit pun. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksaan alimun, yang pedih. Wala, dan janganlah yahsabanna, mengira alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Annama, sesungguhnya hanyalah numli, kami menangguhkan lahum, bagi mereka khairun, lebih baik, li anfusihim, bagi diri mereka. Innama, sesungguhnya numli, kami menangguhkan lahum, bagi mereka liyazdadu, agar supaya mereka tambah bertambah itsman, dosa mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksaan muhinun, yang menghinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
hari ini kita dapat menemukan yang insya Allah sudah akan kita bahas pada ayat 176 dari surat Al-Imran. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan setiap umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tak lupa saya hormati, saya muliakan para sesepuh, ini sepuh, para ibu, jemaah pengajian tafsir malam Selasa Masjid Al-Kautsar Medan Jidin. Sekarang kita akan mengkaji bersama tentang surat Ali Imran ayat 176, 177 dan 178. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada kita kejadian orang-orang muslim pada saat itu di peperangan Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Sekali lagi, Hamra'ul Asad itu adalah tempat di mana satu hari menjelang satu hari, setelah satu hari peperangan Uhud, lalu kemudian terjadi namanya perang Hamra'ul Asad. Dan ini terjadi karena mereka kedatangan seseorang yang mereka menakut-nakuti umat Islam pada saat itu, bahwasanya Abu Sufyan katanya mau kembali ke Madinah untuk menggempur kaum muslimin. Padahal yang datang itu adalah setan. Jadi setan itu bisa berupa manusia, bisa berupa yang lainnya. Itulah setan. Bahkan dalam riwayat lain di situ kan disebutkan An-Nas. Bahkan riwayat lain di situ syaitan, di sini yang dimaksud bukan hanya setan, akan tetapi dikepalai langsung oleh rajanya, yaitu iblis. Iblis yang datang. Sehingga mereka mempunyai sifat setan itu kepada orang yang iman, itu sifatnya menakut-nakuti, agar supaya keimanan seseorang itu bertambah lemah. Namun para orang saat mereka datang, kaum muslimin malah bertambah keimanannya, malah bahkan semangat. Sampai-sampai mereka yang sakit pun ikut, yang luka bakar itu mereka ikut demi mengejar bagaimana mendapatkan mati syahid. Namun dengan demikian, karena keberanian Nabi dengan para sahabatnya, lalu kemudian setelah berangkat ke Hamra'ul Asad, di situ ternyata Abu Sufyan hanya menggedak, atau istilah kita menggertak, ternyata tidak ada apa-apanya. Karena pada saat itu orang yang terkaya pada saat itu mati juga oleh kaum musyrik, namanya Ubay bin Khalaf. Jadi ada orang kaya yang sangat durhaka. Jadi pada zaman Fir'aun itu ada orang kaya namanya siapa? Qarun. Kemudian Fir'aun, kemudian siapa lagi? Haman tangan kanannya. Ini orang-orang yang tidak benar. Jadi punya dua raja tentu. Dan ini adalah mereka di bawahnya yang semasa dengan Nabi itu ada namanya Ubay bin Khalaf. Kaya, tetapi kekayaannya itu untuk memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itulah dia bersumpah bahwa saya akan membunuh Muhammad. Bersumpah ya. Akhirnya dia ikut perang Uhud. Tetapi setelah perang Uhud itu mencari Nabi langsung, jadi mau bertatap muka gitu. Akan tapi setelah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihalangi oleh seseorang, biar dekat. Hanya ketemu dengan Nabi, hanya dilempar apa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia langsung luka, kemudian menjerit-jerit. Sampai-sampai Abu Sufyan di situ mengingatkan, jangan menjerit, malu-maluin aja kan. Dulu saking. Jadi karena pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh dia, bahwasanya aku silahkan aja, tetapi yang akan membunuhmu itu malah aku sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak membunuh langsung, tapi hanya dilempar pakai apa, kemudian dia luka akan menjerit. Dia mengatakan, inilah yang dikatakan Muhammad kepadaku,
bahwa aku akan dibunuh olehnya. Ternyata benar. Ketika kembali ke Mekah, di tengah perjalanan itu menuju Mekah dia sudah meninggal. Gak ada artinya harta yang banyak, anak yang banyak, istri juga, foto banyak pada saat itu. Gak ada. Nah itulah pada kesempatan itulah Abu Sufyan ternyata takut juga. Kalau kita maju nanti kayak gitu juga. Akhirnya karena mereka tidak berani, lalu kemudian Nabi Muhammad dengan para sahabatnya kembali lagi ke Madinah dengan mendapatkan 4 keistimewaan. Kemarin sudah dijawab, jadi kita tidak bahas. Apa yang didapatkan kaum muslimin dari perang Hamra'ul Asad itu yang pertama an-ni'mal azimah. Jadi mendapatkan nikmat yang besar. Yang dimaksud dengan nikmat itu dia mendapatkan nikmat di sini adalah dia mendapatkan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu kan nikmat. Kemudian yang kedua al-fadl al-jazil. Jadi perbedaan nikmat dengan fadl itu kemarin dijelaskan bahwa fadl itu derajatnya lebih tinggi. Bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat. Itu namanya fadl atau anugerah gitu. Kemudian yang ketiga as-salamatu minas-su'. Selama perjalanan diselamatkan dari mara bahaya dan tidak kena apapun. Jadi lurus saja. Kemudian yang terakhir ittibahu ridwanallah, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 4 oleh-oleh yang dibawa oleh kaum muslimin yang memang oleh-olehnya itu gak nampak, akan tetapi di dalam batinnya tenang disebabkan sudah mendapatkan 4 hal yang itu sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dari saking Nabi menginginkannya, cintanya kepada umatnya itu, lalu kemudian Nabi merasa sedih. Kenapa kok masih ada orang yang kafir gitu? Padahal dia sudah menyampaikan dakwanya, akan tetapi kenapa kok masih tidak mau beriman? Maka disitulah Nabi merasa sedih. Karena apa? Karena mereka tidak mau masuk Islam pada saat itu. Kan begitu juga mereka pun, orang-orang yang ada pada saat itu dia menjual kekafiran dengan keimanan. Artinya itu kalau bahasa kita, dia itu menukar keimanan dengan kekafiran. Nah, dan begitu juga mereka beranggapan bahwa orang-orang kafir yang mereka itu ditangguhkan, artinya ditangguhkan itu gak mati gitu. Itu jangan sampai dia mengira bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah, kalau orang kafir mendapatkan berupa seolah-olah kebaikan, kecukupan dan seterusnya, itu bukan nikmat, akan tetapi disebut dengan istidraj. Maka itulah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Maka lebih jelasnya kita baca dan kita perhatikan ayat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunka." Dan janganlah engkau merasa sedih. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Wala yahzunka. Janganlah engkau merasa sedih alladzina yusari'una fil kufri, yang disebabkan karena mereka orang-orang kafir itu segera menyegerakan diri menjadi kafir. Jadi seolah-olah Nabi itu bersedih kenapa umat yang sudah disampaikan dakwah kepadanya akan tetapi dia malah kafir. Ya, kafir. Maka oleh sebab itulah sebagai tasliyah itu hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, "Wala yahzunka." Janganlah engkau wahai Muhammad menjadi sedih disebabkan karena mereka itu cepat kafir. Artinya tidak mau beriman. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka itu, jadi hum itu mereka itu walaupun mereka itu kafir tidak akan memberikan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka itu kafir, jadi tidak akan merubah kekuasaan Allah dan tidak akan berubah juga tentang kemuliaan Allah sedikit pun.
Sehingga pantaslah dalam hadis Nabi, seandainya manusia yang ada ini semuanya kafir, itu Allah tidak akan luntur kemuliaan. Dan begitu juga seandainya semua di dunia muslim semuanya, maka pun juga tidak menambah dan tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Yaitu artinya biarlah mereka itu kafir. Janganlah engkau bersedih berlarut-larut disebabkan karena mereka itu kafir. Karena mereka dengan keinginan mereka sendiri. Karena mereka keinginan mereka sendiri. Sudah diberi dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Akan tetapi mereka memilihnya jalan yang kiri. Maka oleh sebab itu, jangan engkau merasa sedih disebabkan karena mereka tetap kafir, akan tetapi biarlah mereka karena mereka sudah jalannya yang dia tempuh adalah jalan yang keliru. Dan begitu juga memang Nabi SAW itu sangat menginginkan, akan tetapi keinginan Nabi itu tidak akan tercapai kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak contohnya seperti di dalam surat Abasa, ya kan? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum, ya, Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta minta ajarin tentang masalah agama Islam, ya kan? Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu seolah-olah tidak menghiraukan Abdullah bin Ummi Maktum, karena pada saat itu ada pembesar Quraisy yang lagi ngobrol, yang mana kalau kepalanya itu dikena apa, maka gampang bawaannya kan ikut. Itu seolah-olah Nabi menginginkan para raja, para penguasa itu diislamkan dulu. Tapi apa ternyata? Maka lalu kemudian mengabaikan orang yang sudah Islam, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut, maka kemudian Allah menegurnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yughni apa? La'allahu yazakka aw yadzakkaru fatam ta'amul dzikra. Itu teguran buat Nabi. Padahal Nabi sebenarnya bukan mengabaikan, bukan, tapi ini masih ada tamu. Ya namanya orang enggak melihat kan, enggak ngerti sapa sing ngarepan. Akhirnya Muhammad saya ajarin. Dan pada saat itulah sehingga inilah yang menjadi keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan sejak saat itulah Nabi ketika bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum langsung hormat. Apa kata beliau? Marhaban biman atabani rabbi. Selamat datang, kalau bahasa kita selamat datang kepada orang yang telah membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkenal. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu terkenalnya liman atabatani rabbi. Jadi selamat datang bagi engkau yang orang yang sudah membuat aku ditegur oleh Allah. Sehingga dulu para Abdullah bin Ummi Maktum itu mau diangkat menjadi panglima perang gitu. Kemudian yang tadinya protes orang buta kok jadi panglima, pengen ditegur kayak Nabi juga katanya gitu langsung. Jadi senjata gitu. Tapi nggak boleh kita juga kayak gitu. Dan itu gambaran bahwasanya orang yang dapat ditegur oleh Allah Nabi itu disebabkan karena perantaraan. Nah di dalam ayat ini pun juga Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, jangan sampai dengan kesedihannya karena mereka masih dalam keadaan kafir, kemudian Nabi bersedih hati. Jadi biarlah mereka. Apa kata Allah langsungnya? Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Yuridullah berarti Allah menginginkan. Ya, Allah menginginkan alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah, menginginkan dia menjadi mereka itu hadzan. Hadzan itu artinya tidak mendapatkan bagian pahala, bagian yang apa-apa fil akhirah, di akhirat. Jadi seolah-olah kalau bahasa bebasnya, sesungguhnya kepada orang-orang kafir itu Allah menginginkannya bagi mereka untuk kafir, dan mereka pun juga tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Jadi jangan kira sering kita lihat walaupun dia bukan Islam tapi kalau berbuat baik nanti juga dibalas. Siapa yang mau balas? Di dunia mungkin dibalas orang, tapi di akhirat tidak ada. Karena kenapa?
Yang di akhirat itu yang mendapatkan balasan itu cirinya adalah orang yang beriman Islam. Kalau dia nggak Islam enggak. Makanya di dalam Islam orang yang kafir itu dua model gitu ya. Orang kafir itu ada dua model. Ada yang kafirnya itu benar-benar gak mengakui Tuhan, jelas. Seperti orang musyrik itu. Kalau di kita apa? Komunis gitu ya. Itu yang gak bertuhan itu. Tetapi ada juga yang dia punya Tuhan seperti Yahudi Nasrani. Itu mendingnya apa? Karena mengakui gitu. Allah hanya saja ada Tuhan selain dia. Nah ini yang gak boleh. Makanya oleh sebab itu, ya sebab itulah yang membedakan di sini. Walaupun sama-sama kafir, tapi sebabnya berbeda. Kalau yang musyrik itu kaum Mekah itu udah kafir tenanan. Artinya gak ngakui adanya Allah, gak ngakui adanya akhirat, gak ngakui adanya semuanya. Pokoknya gak mungkin orang yang sudah hancur kemudian hidup kembali. Itu gak mungkin. Tetapi kalau Yahudi dan Nasrani percaya ada surga dan neraka. Hanya yang aneh mengaku surga dan neraka itu punyanya. Nah, itu yang keliru. Iya kan? Wa qalatil yahudu wan nasara Waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatul yahudu ala syai'. Sehingga sungguhnya yang masuk surga itu enggak. Bahkan sampai-sampai di dalam ayat itu kan disebutkan bahwasanya kalau orang Yahudi dan Nasrani itu ketika mereka melakukan kesalahan itu cukup paling banter diadabnya, disiksanya itu 40 hari katanya. Habis itu masuk surga. Enak men. Karena dikiaskan dengan dia itu dihukum waktu Bani Israel itu oleh Nabi Musa pada saat itu. Jadi kalau Yahudi Nasrani itu kafir, akan tetapi dia mengakui Allah itu mengakui, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Jadi beda, model kafirnya beda. Sehingga nanti juga di surat Ar-Rum itu kan ada. Kenapa kok? Jadi kalau masih ada percaya kepada Tuhan itu masih ada apa namanya? Ada kekuatan. Walaupun dia juga kafir. Apakah neraka? Sama-sama nerakanya. Kalau dia tidak berislam nantinya, hanya kasusnya yang berbeda, sama-sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi. Jadi tujuan sebenarnya ayat ini agar supaya pada Nabi Muhammad itu hatinya lega, jangan sampai terlalu sedih berkelanjutan. Selanjutnya, walahum adzabun azim, dan bagi mereka di sini adalah orang kafir dan orang munafik gitu ya. Adzabun azim, siksaan yang pedih. Jadi kalau di situ gak pakai al, itu menunjukkan bahwasanya besarnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu disebut dengan nakirah gitu. Ada kan? Tapi kalau ada alnya itu masih kelihatan siksanya seberapa itu ada. Tapi kalau sudah azim gak pakai al, itu berarti nakirah namanya. Maka dia besar, dan besarnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun juga tidak diinformasikan tentang masalah itu. Kemudian gambaran orang-orang yang menukar kekafiran dan keimanan. Ini bukan hanya zaman dulu, sekarang juga ada. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ishtarau, mereka menukar. Jadi ishtarau itu membeli kan, tetapi maknanya menukar. Al-kufra, kekafiran, bil imani, dengan keimanan. Jadi itu boleh dibalik buat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang menukar keimanan dengan kekafiran, itu bahasa kitanya. Yang dimaksud kenapa nukar? Bukankah dia dari kecil kafir? Bukankah dari itu kafir? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia menukar dari keimanan dengan kekafiran? Penafsiran yang pertama menyebutkan bahwasanya semua orang waktu kecilnya itu dia dalam keadaan muslim, mau kafir mau apa. Makanya tidak boleh kita maaf mengatakan maaf kan sering kita dengar itu anak anak zina, nggak boleh kita. Dia tuh nggak tahu apa-apa, sing ngelakuinnya bapak ibu itu, gitu.
maka nggak boleh dinisbahkan kepada anak. Jadi anak itu masih kecil, itu dia Islam. Maka oleh sebab itulah innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Sesungguhnya sangat merugilah orang-orang yang menukar keimanan dengan kekafiran. Sudah diberi keimanan, keislaman, akan tetapi ketika dewasa disebabkan kanan kiri dan lain sebagainya, lalu kemudian dia kafir. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Sehingga orang atau bayi yang masih bayi, walaupun orang tuanya dia tidak muslim, maka tetap dia tidak berdosa, masuk surga. Itu ya bedanya. Tapi kalau sudah kepala piro, beda lagi gitu. Nah, kepala mbak kesuwen, gitu kan? Jadi inilah yang disebut dengan menukar keimanan. Kemudian tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kenapa? Orang munafik itu sesungguhnya dia kafir. Imannya itu, muslimnya itu hanya luaran. Luaran, ngerti luaran kan? Artinya secara luar di lisan dia beriman, akan tetapi hatinya kafir. Sehingga pantasnya ketika Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu orang kafir. Sehingga dia itu berimannya hanya lisan, kemudian hatinya tidak. Jadi penafsirannya di sini, sesungguhnya orang-orang yang menukar keimanan dan kekafiran itu padahal dia sudah ada imannya, akan tetapi malah justru kepada kekafiran. Ini kan terjadi pada saat itu adalah orang-orang munafik yang mereka itu tidak mau ikut perang disebabkan karena takut mati, gitu kan? Disebabkan karena istrinya takut jadi janda, anaknya jadi yatim. Itu. Maka semua itu yang sudah menukar kepada kekafiran, la yadurrullaha syai'a, juga tidak berpengaruh kepada Allah, tidak memberikan Allah itu menjadi mudarat. Gitu. Maka inilah yang harus kita jaga Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita sering berdoa jangan sampai ada dari keluarga kita itu maaf yang nyempal. Nyempal itu istilahnya menyamping ke agama yang lain. Nauzubillah gitu ya. Yang paling mulia, yang paling enak itu bagaimana kita mulai di dunia sekeluarga, begitu juga nanti di akhirat bersama kan gitu. Gitu kan? Maka itulah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk meneruskan anak-anak kita. Ya caranya bagaimana? Jangan sampai mulai dari kecil sudah diajarin maaf iya. Pokoknya ajarkanlah ya TPA, itu kan jalan gitu ya. Jangan beranggapan anakku kalau mau saleh ya saleh, walaupun diajarin joget terus ya nyampu juga kan. Jadi arahnya beda. Jadi dari awal itu bagaimana untuk mengukuhkan keimanan yang dari kecil itu ya diarahkan ya ngaji, diajak kalau kecil ke masjid, itu berarti kan arahkan. Tapi kalau enggak dibiarkan saja, bukan berarti kesalahan Allah, bukan, tetapi karena kita dari orang tua itu tidak berusaha. Dan itu bisa kita pelajari sendiri. Maka bagi mereka pun juga ada yang pedih. Jadi kalau alim itu pedih, kalau alim itu besar. Yang membedakan apa? Karena kalau istarawul kufra itu dia asalnya itu beriman. Seperti orang-orang munafik, hukumannya itu alim, pedih, karena membuat orang pedih hatinya. Di hadapan kita mau dia mengatakan saya beriman, tetapi ketika dia berkumpul dengan mereka kan pedih, sehingga dia adabnya juga akan pedih nanti. Nauzubillah. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa orang-orang yang mereka itu ditangguhkan. Bagaimana ditangguhkan itu tidak mati gitu. Wala yahsabannal ladzina kafaru, janganlah orang-orang yang beriman dia mengira bahwa orang-orang kafir itu ketika diberi tangguh bagi mereka itu adalah baik buat dirinya. Ya, sekali lagi, janganlah seorang yang beriman, kita termasuk para sahabat dan Nabi, janganlah kita itu mengira bahwasanya
ditangguhkannya orang-orang yang tidak beriman itu adalah kebaikan bagi mereka. Artinya diberi kecukupan. Ditangguhkan itu maksudnya tidak mati gitu ya waktu bahas itu. Ini yang dimaksud di sini adalah orang kafir dan orang yang munafik. Kan pada saat itu kan orang munafik ketakutan mati kan? Dia mengatakan, kenapa engkau pergi pulang gak ikut perang? Saya takut mati kan gitu. Berarti kan seolah-olah oleh Allah Subhanahu wa taala dia kematiannya itu dipending. Diberi kesempatan untuk hidup kan gitu. Maka kebanyakan orang dengan begitu itu mengira bahwa itu berarti baik bagi mereka. Apa jawaban Allah? Janganlah orang-orang yang beriman itu mengira bahwa ditangguhkannya umur orang-orang kafir itu baik buat dirinya. Buat diri orang kafir maksudnya. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Akan tetapi dengan ajan ditangguhkannya orang-orang kafir itu, sesungguhnya dia agar supaya tambah dan bertambah terus dosanya, gitu loh. Maka oleh sebab itu inilah yang disebut dengan istidraj. Ya, sering kita kan dengar pertanyaan, katanya kalau orang yang beriman itu dikabulkan doanya, dicukupkan semuanya. Tetapi kenapa orang yang beriman malah lebih cukup? Karena melihatnya dari sudut pandang materi kan gitu kan. Sehingga rumahnya bagus, kemudian mobilnya dan seterusnya. Padahal dia tidak beriman. Coba dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya. Bahwasanya sesungguhnya itu semua itu untuk bertambahnya mereka itu tambah melakukan kesalahan. Yang istilah kita istidraj namanya. Diulur-ulur aja dulu. Diulur-ulur sehingga nanti baru dia. Dan inilah yang berlaku pada saat dulu pada zaman Nabi, ketika orang-orang munafik itu takut dia berperang disebabkan karena takut mati gitu. Berarti kan otomatis dia seorang orang kematiannya itu depending. Padahal oleh Allah dijawab, sesungguhnya bukan dipending kayak gitu, akan tetapi biarlah dia dengan kemunafikannya itu, dengan kekafirannya itu dia bertambah, tetapi bertambahnya kemunafikan dan hidupnya itu dia ditambah dengan dosa. Jadi ciri-ciri dosa itu adalah sesuatu yang kita lakukan itu dan membuat kita itu sesat. Itu namanya dosa. Mahaka anin nafsi. Jadi yang dimaksud dengan dosa ketika Nabi menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dosa? Dosa itu adalah sesuatu atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mana cirinya membuat dada sesak, gak tenang, kacau, dan begitu juga kalau ketahuan orang lain kita tidak suka. Itu namanya dosa. Seperti kita nyolong. Maaf, nyolong itu kan habis nyolong kita gak tenang, berarti dia dosa. Habis salat tenang, berarti bukan. Dan itu perkara-perkara itulah yang banyak dilakukan. Tapi kok ada yang tanya, tapi kalau orang biasa mabuk itu mabuk ya tenang-tenang aja, beda meneh. Itu maksudnya orang yang beriman, yang kuat imannya, ketika melakukan kesalahan yang berupa dosa, itu takut sekali di dalam dirinya itu was-was, gak bisa tidur, gak bisa apa. Disebabkan karena ingat terus. Itu berarti dia sudah melakukan dosa. Itu kan dosa. Oleh sebab itulah kalau orang masih ada bentuk yang seperti itu, dia masih imannya masih tinggi. Maka oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang munafik dulu dan orang-orang kafir itu diberikannya, ditangguhkannya, dipanjang umurnya dan lain sebagainya, itu disebabkan karena masih diberikan tambahan umur itu agar supaya dia, kalau memang dia mau tobat ada kesempatan, tetapi kalau enggak maka dia bertambah lagi ke dosanya. Nauzubillah min dzalik. Maka bagi mereka walahum adzabun muhin. Jadi yang menghinakan. Jadi kalau alim yang pedih, kalau muhin menghinakan. Menghinakan itu kayak cincang macam-macam. Gitu ya. Ini adalah beberapa hal poin penting yang harus kita imani. Yang pertama adalah bahwasanya kalau ada orang
yang sudah diajak oleh kita, dijelaskan diri kita, lalu kemudian menjawab ini adalah pemberian Allah, bukan, tetapi karena dia sendiri yang salah, gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang mereka menukar keimanan dan kekafiran, maka sesungguhnya mereka itu adalah sangat pedih ancamannya dari Allah. Yang dimaksud dengan menukar itu bukan langsung keluar dari Islam, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah sampai-sampai keimanan itu membela orang yang gitu kan banyak. Yang mana walaupun itu bagus dan sebagainya. Itu banyak contoh-contoh yang semacam itu, yang mana kalau kita rincikan itu sangat nanti kena kemana-mana jadi. Yang penting kita yang ngaji itu sudah paham maksudnya, maka sudah cukup untuk pembahasan itu. Kemudian yang berikutnya, yang paling pokok, janganlah kita sekali-kali mengira bahwasanya orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, orang munafik itu dia diberikan kecukupan itu bukan berarti itu kebaikan dari Allah, bukan. Tetapi itu adalah merupakan istidraj yang mana Allah ubah agar supaya nanti bertambah dan bertambah sehingga nanti pun juga akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita selaku orang muslim terutama menjaga diri, begitu juga keluarga. Jangan sampai ada anak atau apalagi cucu gitu ya, naudzubillah, yang mungkin apalagi yang sudah besar-besar, jangan sampai sampai mendapat istri yang beda agama, itu jangan. Kalau bisa itu semaksimal mungkin orang tua itu jangan sampai. Kalau masih dunia itu kan gak seberapa lamanya. Akhirat, panasnya akhirat itu yang dulu kita khawatirkan. Kadang-kadang kan alasan wis kadung cinta kan bisa dibelokkan kan. Cintanya baca Al-Quran wis mari itu biasanya kan gitu. Maka itulah harapan kita dalam tafsir ini, intinya adalah mengajak begitu. Jadi bukan hanya kita yang belajar tafsirnya, akan tetapi bagaimana dari hasil belajar itu juga kita manfaatkan, gunakan kepada anak-anak kita. Jadi itu terutama yang sudah diamanai oleh Allah, anaknya sudah gede-gede, itu kan jangan sampai menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Gitu gue. Sudah malam, insyaallah kita sambung besok. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang bertanya besok aja Pak. Masih ada sambutannya. Gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang rawu pada kesempatan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqamah dan anak-anak menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu, mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.